Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renggo Harya Pandora, mahasiswa Informatika Universitas Jenderal Sudirman dengan NIM H1D023012. Di sini saya akan menjelaskan alur serta mendemokan tugas pemrograman web, yaitu membuat CRUD sebuah tabel dengan nama tabel kategori menggunakan Laravel. Untuk demonya di halaman utama, kita akan langsung masuk ke tabel data kategori. Di tabel ini kita bisa melakukan tambah kategori. Misal untuk contoh kita akan melakukan tes. Lalu kita klik simpan. Jika disimpan, data akan langsung muncul di tabel pada halaman utama. Data tersebut masuk ke dalam database dengan nama database yaitu tugas_pemweb di bagian kategori. Bisa dilihat data yang barusan saya masukkan ada di database, lengkap dengan kapan data tersebut dibuat dan kapan data tersebut diupdate. Sekarang kita akan mencoba melakukan update untuk data yang baru tadi kita input. Sebelumnya untuk cek di sini update add masih di jam 17.24.41. Kita akan mencoba melakukan edit untuk data yang baru tadi kita input. Di sini kita akan tambahkan kata lagi pada bagian keterangan. Kita lakukan update. Sekarang keterangan sudah muncul dengan nama tes lagi, sesuai dengan apa yang sudah kita edit sebelumnya. Untuk update add juga, yang tadinya 17.24.41 sekarang jadi 17.25.34, mengikuti kapan terakhir kali kita melakukan update. Untuk tes selanjutnya, kita akan melakukan hapus dengan menghapus data yang ada pada tabel ini. Jika kita lakukan hapus data, dan dengan begitu muncul notifikasi bahwa data berhasil dihapus. Untuk cek apakah benar data berhasil dihapus. Nah, data sudah hilang. Mungkin seperti itu untuk demo dari tugas yang saya buat. Sekarang kita lanjut untuk penjelasan ke code-nya. Jadi pertama-tama dalam pembuatan tugas ini di Laravel 12 ini saya lakukan konfigurasi database pada bagian environment. Untuk environment-nya kita mengganti DB database sesuai dengan nama database yang sudah kita inginkan. Tadi kita menggunakan nama database-nya yaitu tugas_pemweb, maka konfigurasi database-nya kita ganti jadi tugas_pemweb. Lalu kita buat migration. Migration ini untuk keperluan pembuatan tabel. Di sini tabel tadi kan terdiri dari ID, nama kategori, slug, dan juga keterangan. Lalu dari situ kita membuat model. Model ini kita tentukan bagian apa dari tabel yang bisa kita isi. Ini menggunakan variable. Pada tabel kategori, bagian apa yang bisa diisi yaitu nama kategori, slug, dan keterangan. Lalu selanjutnya kita membuat controller. Controller ini bisa dibilang sebagai fitur-fitur untuk tabel ini. Untuk apa tabel ini bisa kita lakukan? Pertama, tentunya saja bisa melakukan view, yaitu untuk menampilkan data yang ada di tabel tersebut. Kemudian ada create. Create ini untuk menampilkan tampilan untuk create data dari tabel tadi. Lalu ini store, ini untuk menyimpan data dari create. Jadi apabila kita akan melakukan penambahan data, akan masuk ke sini. Jika kita melakukan tambah data, nanti akan ke sini, kategori create. Ini menampilkan halaman untuk membuat data. Dari membuat data tersebut kan kita lakukan simpan. Simpan nanti lakukan ini. Jika berhasil akan menampilkan notifikasi sukses, data berhasil ditambahkan. Selanjutnya ada edit. Untuk edit kan jika kita klik tombol edit tadi akan menampilkan halaman untuk edit. Ini menampilkan halaman edit.
dengan menampilkan data dengan ID tersebut agar kemudian bisa kita lakukan update. Update-nya ada di sini. Kita ambil data dari ID data tersebut yang lama, kita ganti dengan yang baru sesuai dengan request dari input yang kita lakukan pada halaman edit tadi. Jika berhasil dilakukan, maka akan muncul notifikasi sukses data berhasil diubah. Dan yang terakhir ada destroy. Ini untuk menghapus data yang tadi berdasarkan ID data yang kita pilih. Nah, semua itu ditampilkan melalui view. View pada folder kategori. Untuk tampilan utama tadi ada di file index.blade.php. Ini menampilkan data yang ada pada tabel data kategori. Ini data kategori tadi judulnya. Ini untuk kolom dari tabel ada create add, update add, nama kategori, slug, keterangan, dan action tadi. Action ini yang isinya termasuk di dalamnya ada button untuk edit dan juga button untuk destroy, untuk hapus. Nah, dari kolom-kolom tersebut untuk tiap barisnya akan menampilkan data dari tabel kategori yang ada di database tugas pemweb itu sendiri. Nah, jika kita lakukan misal pada baris dengan ID 1 akan kita lakukan edit. Jika kita lakukan edit, kita klik buttonnya, nanti akan mengarahkan ke kategori.edit di bagian sini. Nah, di pada bagian ini akan masuk ke halaman untuk mengedit data tersebut. Sebenarnya jika kita perinci lebih jelas untuk kategori edit, kan misal kita lakukan klik pada button edit, ini akan mengarahkan ke kategori edit. Pada bagian controller, kategori edit akan menampilkan view kategori edit di sini. Nah, kategori edit ini kan nanti bentuknya adalah form ya. Form yang menampilkan data yang akan kita edit, lalu bisa kita ganti dengan yang baru. Jika sudah kita lakukan perubahan data, lalu kita klik simpan. Jika kita klik simpan, nanti akan masuk ke kategori.update. Kategori.update menjalankan ini. Nah, data yang lama diganti dengan data yang baru dari view edit, lalu disimpan ke database. Jika sudah selesai, jika sudah berhasil, akan kembali ke view kategori.index, kembali ke halaman utama. Itu untuk edit. Jika untuk create, kan ada tombol create itu di atas, akan masuk ke controller kategori.create. Akan masuk ke view create terlebih dahulu. Ini dari sini, diarahkannya lewat sini. Controller create mengarahkan ke create sebelah sini. Index. Dari index mengarahkan ke controller, ke function create, lalu kembali ke tampilan create.blade. Di sini kita bisa melakukan input data. Data-data yang ada di sini disampaikan ke database melalui kategori.store. Kategori store pada controller, bisa kita lihat store ini menyimpan request dari form yang tadi kita isi, kemudian disimpan ke database. Jika berhasil dilakukan penyimpanan, akan muncul notifikasi sukses, data berhasil ditambahkan, lalu diarahkan ke kategori.index. Kembali lagi ke tampilan halaman utama. Mungkin seperti itu penjelasan alur serta demo tugas CRUD tabel kategori. Apabila ada salah tutur kata dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.